Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu semuanya, kembali ke channel saya di Mas TV, channel yang membahas tentang segala dunia pertukangan. Hehehehe. Ya, bagaimana kabar dulu hari ini ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan masih di konten kami ya dulu-dulu ya, kamera tersembunyi nih. Dan di depan sana itu sudah ada gerinda tangan merek modern tipe M2300 ya, 2300 ya. Itu kendalanya terjadi short armatur angkernya, jadi kita harus menggantinya ya dulu kalau ingin menggunakannya lagi ya. Nah, itu langkah pertamanya kita lepaskan dulu ya tuh bagian helical gearnya, yang bagian besarnya ya dulu kita lepaskan dulu. Dan jangan lupa ya dulu untuk mengecek stator atau pelnya lagi ya dulu ya. Ini saya tidak bosan-bosan mengingatkan. Nah, itu caranya melepas armaturnya seperti itu ya dulu ya. Karena ini armaturnya tidak digunakan lagi, jadi apabila ada sedikit kuras kerusakan ya seperti yang saya lakukan tadi itu, membengkokkan salah satu bagian kipasnya ya dulu ya. Jadi ya tidak apa-apa ya. Ya, karena ini juga saya sedikit kesulitan ya membuka skrup penguncinya ya itu ada skrup mengunci semacam ring ya itu biar armatur angkernya tidak bergeser ya, seperti itu. Kita menggunakan obeng khusus ini ya, obeng dengan kekuatan khusus. Ini namanya obeng ketok ya ya. Kenapa namanya obeng ketok? Karena penggunaannya di ketok-ketok. Kita ketok seperti ini, harus ya jangan terlalu keras juga ya ya menggunakannya, nanti takutnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Itu ada dua biji ya, dua picis itu skrup penguncinya itu ya kita ketok ini ya, itu sangat fungsi sekali ya, sangat berguna sekali ini. Kalau sudah melonggar ya, kita tinggal melepasnya dengan itu yang namanya obeng ya, seperti itu. Dan mungkin apabila ada kasus ya itu sulit membuka skrup untuk ya pemutus lainnya ya, selain gerinda yang saya kerjakan ini, mungkin alangkah baiknya itu ya bisa menggunakan cara yang tadi, menggunakan obeng tok. Kalau masih kesulitan bisa juga kita tambahkan WD, dan kalau masih kesulitan juga lagi ya itu saya sarankan untuk dipanaskan ya ya di bagian baut penguncinya, supaya tuh kerak-keraknya rontok ya, kerak-keraknya rontok. Kemudian kita tinggal bisa melepasnya dengan mudah ya ya. Jadi ya tergantung situasi kondisinya itu ya, apakah cukup menggunakan obeng atau mungkin malah perlu kita panaskan ya skrupnya itu karena sulit dicopot. Dan seperti biasa itu ya, ini saya tetap menggunakan tracker ya. Ini saya setting untuk apa ya ya, ini untuk membuka bearingnya ya ya, karena saya ingin menggunakan ringnya tadi ya, itu yang saya tadi lepaskan skupnya itu ya, itu ada ring penjepitnya ya, seperti itu, ring plat lah. Nanti modelnya seperti apa nanti akan segera ketahuan ya. Kita setting dulu itu trackernya ya untuk melepas bearingnya. Ini kita setting, kita paskan ya itu dulu ya, dan untuk informasinya itu ya, itu nomor bearingnya 6000 ya. Mungkin kalau dulu ada yang kerusakan bearingnya nanti itu karena hancur ya, jadi bisa menggunakan tipe 6000 nomor bearingnya itu dulu. Kita buka dulu, kita kunci dulu, kemudian kita tinggal putar-putar. Dan itu terlepas dan tereng, itulah yang saya maksud ya dulu ya. Itu fungsinya sangat berfungsi sekali untuk menjepit supaya armatur angkernya tidak bergeser ya. Dan itu juga kelihatan ya dulu ya, itu ada bekas-bekas antara armatur angkernya dengan stator atau pelnya ya dulu ya.
dan sangat sering sekali saya menemukan kasus seperti itu ya dulu ya. Sudah jadi makanan saya setiap hari ya. Tidak, ya bisa dibilang ya tidak bosan-bosan juga saya ya ini ya, mengingatkan untuk selalu mengecek statornya, yaitu stator atau pelnya, apakah ada kebocoran atau mungkin di kondisi tertentu dulu ini agak ragu mengganti armaturnya karena kondisi stator pelnya itu sudah bisa dibilang ragu untuk digunakan lagi ya ya. Nah seperti itu, jadi tetap harus mengecek bagian-bagian lainnya ya ya. Dan karena ini brand modern ya, sudah mengeluarkan spare partnya sendiri, jadi kita tidak perlu bingung-bingung mencari persamaan spare partnya, armatur ankernya ini ya ya. Nah ini kita oleskan sedikit grease atau gemuk atau stempet ya ya di bagian skrupnya nanti. Nah itu ada 2 lubang ya ya. Di sana itu nanti tempatnya untuk memasangkan skrup dan ring pengunci piringnya ya itu. Kita olesi ya itu saya sedikit, saya istilahnya apa ya, gladi kotor ya. Gladi kotor memasang baut. Dan untuk informasinya itu nomor bearingnya 6000 ya, bagian atasnya ya mungkin apabila ada kerusakan nomornya hilang, itu informasinya nomornya 6000 ya, yang 1000 sih kalau ingat saya 6000 ya ya. Nanti coba saya cek lagi ya dulu. Kok tiba-tiba saya jadi ragu ini. Kita pukul pelan-pelan. Nah ini kita ratakan dengan bracket atau rumahnya. Nah ini kalau mungkin kesulitan juga itu bisa kita oleskan sedikit grease gemuk atau stempet ya, seperti itu. Nah itu kita ratakan, dan kalau sudah kita pasangkan, nah itu sudah posisinya seperti itu ya, penjepit bearingnya gitu, seperti itu. Kemudian kita tinggal pasangkan skrup baut penguncinya ya, ada 2 pieces, ada 2 biji. Dan untuk penguncinya ini bisa dibilang ya agak sedikit kencangkan ya ya, agak kencang dikit lah, agak di atas standar lah seperti itu. Karena kenapa? Ini takutnya nanti kena getaran tiba-tiba ini turun ya, terus turun jatuh tertendang oleh kipas dan menghantam bagian-bagian dalam mesin ya, itu sangat fatal sekali nanti kejadiannya ya. Jadi bisa dibilang ini kita harus sedikit kencangkan dengan di atas standar ya kekuatannya lah, seperti itu ya. Ini saya kencangkan ya ini ya. Ya tapi caranya juga jangan terlalu kencang juga, nanti malah saat melepasnya lagi kesulitan ya, seperti itu. Kira-kira aja lah dulu ya di atas standar ya, sedikit seperti itu ya kira-kiranya. Dan ini ada 2 cara pemasangan, yaitu cara pemasangan armatur ankernya itu ya. Ini saya menggunakan cara yang bisa dibilang ini cara agak sulit, tapi ini hasilnya bagus ya itu ya ini ya. Ini saya pasangkan dulu tadi ya itu bisa dibilang bearingnya dulu saya pasangkan, dan kemudian ini saya mau memasangkan yang namanya armatur ankernya yaitu itu caranya seperti itu. Tolong diperhatikan baik-baik ya ini ya. Ini cara pemasangan cara saya ini ya. Ini ada 2 cara ya, dan ini salah satu caranya ini. Pertama kita settingkan itu helikargernya kecil ya ya. Itu usahakan dikira-kira tegak lurus satu garis dengan bagian sepinya yaitu dengan sepi helikarger yang kecil dengan sepi dari armatur angkernya ya dulu ya, kita setting seperti itu di satu garis ya dulu seperti itu. Nah itu ya sudah saya pasangkan armatur angkernya, dan seperti yang saya bilang tadi ya usahakan rumah sepi bulannya ya dengan rumahnya bulan di bagian helikarger gigi alasnya itu usahakan lurus ya, satu garis ya, nanti memudahkan untuk memasang bulannya atau sepinya ini ya dulu ya.
Nah itu ya, ini salah satu bagian yang bisa dibilang agak-agak mengesalkan hati ini. Harus sabar dan teliti ya ini dulur ya, seperti itu. Sebenarnya ya dulur ya, ada satu cara lagi ya dulur ya, selain yang saya gunakan ya seperti ini ya. Caranya itu ya hampir sama saat tadi saya mempraktekkan melepaskan armatur angkernya dulur ya. Itu langkah pertamanya ya dulur ya, saya kan sempat memperlihatkan membengkokkan kipasnya ya dulur ya. Seperti itu. Kalian caranya hampir sama saat melepaskan tadi ya dulur ya. Kalian bengkokkan kipas armatur barunya dulu ya. Terus kemudian kalian pasangkan ringnya, kemudian kalian pasangkan bearingnya, kemudian kalian pasangkan helicar gear atau gigi nanasnya, dan kemudian baru dipasangkan ke kepalanya ya dulur ya, seperti itu. Masukkan ke kepalanya, ke kepala gerendanya ya. Nanti tinggal kita pasangkan skrup pengunci di ringnya tadi ya dulur ya, itu. Dan itu mungkin juga bisa sedikit ya agak-agak mengesalkan hati juga, karena kita mengobengkan skrup kecilnya itu agak miring-miring ya. Dan untuk saya sarankan juga harus hati-hati waktu membengkokkan kipasnya, nanti takutnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya dulur ya. Nah, dan ini tanpa saya sadari sudah terpasang ya space bulannya seperti itu ya. Ya, saya menggunakan cara seperti ini karena menurut saya ini lebih tidak merusak ya, seperti itu ya, tidak membengkokkan kipasnya. Jadi ini kestabilannya, perputaran mesinnya lebih stabil seperti bawaannya ya dulur ya. Tapi kalau kita membengkokkan seperti yang cara saya jelaskan tadi, itu kemungkinannya ya tetap ada kalau nanti armaturnya agak dengung ya, agak bergetar ya. Dan diusahakan kita kembalikan lagi bagian kipasnya itu serapi mungkin, sesuai sebelumnya ya, sesuai sedia kala lah, seperti itu. Dan ini kalau sudah ya, kita tinggal pasangkan itu baut penguncinya, kemudian kita pasangkan karbon busnya, dan kemudian kita coba ya dulu ya, seperti itu. Dan mungkin ya juga cukup sampai di sini ya dulur ya. Sudah apalagi ini saya jelaskan ya. Ya, cukup sampai di sini ya dulur ya. Terima kasih buat dulur yang sudah menonton channel ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ucapan saya yang menyinggung. Semoga video ini sedikit banyak bermanfaat ya dulur ya. Sekali lagi silahkan tinggalkan kritik, saran, dan pertanyaan di bawah ya dulur ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan saya yang menyinggung ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.